Soul King atau Raja Roh adalah sosok penting yang menjadi pilar dan pasak bagi kelangsungan tiga dunia, Soul Society, Hueco Mundo, dan dunia manusia. Tentunya dengan ketiadaannya, ketiga dunia tersebut akan kehilangan keseimbangannya. Batas yang memisah ketiga dunia tersebut juga akan lenyap dan siklus reinkarnasi juga akan kacau. Wujud Soul King sendiri adalah sesosok tubuh menyerupai manusia biasa, namun tanpa disertai kedua lengan dan kakinya. Ia berada dalam sebuah pelindung kristal energi yang menyelimutinya. Sebagaimana yang diketahui dari novel Bleach Can't Fear Your Own World, Soul King adalah pasak penyangga tiga dunia yang diciptakan oleh leluhur dari kelima bangsawan Soul Society. Namun salah satu bangsawan dari marga Tsunaya Zero menganggap sosok Soul King sebagai ancaman. Ia pun mengambil lengan dan kaki Soul King agar menjadi pasak yang sempurna dengan tanpa ancaman. Yos Nagama, kali ini berita anime akan membahas seputar kedua lengan Soul King yang entah bagaimana muncul dalam perang besar Shinigami versus Quincy. Bagian 1, pihak Shinigami. Wujud tangan kanan Raja Roh yaitu Mimihagi dan Ukitake. Ketika Ichigo mencabut pedang Yhwach yang tertancap di dada Soul King, pedang Yhwach tersebut membangkitkan darah Quincy Ichigo dengan insting untuk membunuh Soul King. Tubuh Ichigo pun dikendalikan oleh darah Quincy-nya. Ia dengan terpaksa menebas Soul King dan menyebabkan Soul Society mengalami gempa kecil yang berlangsung lama. Dengan gempa yang tiba-tiba terjadi di seluruh Soul Society, Urahara berasumsi bahwa Soul King telah tewas dan Ichigo terlambat untuk menyelamatkan Soul Society. Mendengar hal ini, Ukitake bersiap mengambil tindakan. Sebuah bayangan mulai muncul dari punggung Ukitake saat dia menyatakan niatnya untuk menggantikan Raja Roh. Ketika Urahara bertanya kepadanya apakah mungkin, Ukitake mengatakan ia akan menjelaskannya nanti. Ketika jubahnya jatuh, Ukitake memulai proses kamikage di punggungnya. Ukitake menarik pedangnya dan mulai berdoa kepada Mimihagi dan memintanya untuk memberinya kekuatan. Lalu kamikage di punggungnya berubah menjadi mata besar yang melayang di atasnya. Ukitake lalu menjelaskan kepada Urahara dan yang lainnya bagaimana dia menderita penyakit paru-paru sejak dia berusia 3 tahun dan mengungkapkan bahwa dia diselamatkan oleh Mimihagi. Saat kecil, Ukitake menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter manapun. Hingga akhirnya orang tuanya meminta pada dewa kuno berbentuk tangan kanan yaitu Mimihagi. Mimihagi lalu mengambil paru-parunya dan akhirnya Ukitake dapat sembuh, namun terkadang ia mengalami batuk darah hingga saat ini. Ukitake juga menjelaskan tentang proses kamikage, yaitu bagaimana Mimihagi mengambil seluruh tubuhnya dan juga hidupnya dalam persiapan untuk menjadikan Ukitake sebagai tangan kanan Soul King yang baru.
Ukitake menyatakan akan dengan senang hati menyerahkan kehidupan yang diberikan kepadanya demi Serete. Lalu ia pun berteriak kesakitan saat Mimihagi mulai menggapai ke arah langit. Mimihagi mempertahankan kembali tubuh Soul King yang terbelah dua, hingga gempa yang terjadi di seluruh Soul Society dapat terhenti. Kemudian ketika Yhwach menyerap Mimihagi, kegelapan Mimihagi yang keluar dari mulut Ukitake ditarik Yhwach ke langit. Ukitake lalu terjatuh dan meninggal. Bagian 2. Pihak Quincy. Wujud dari tangan kiri Raja Roh, yaitu Pernida Parangjas. Kemunculan pertama Pernida memang terbilang biasa. Ia muncul bersama ketiga Stern Ritter Elite lainnya saat membantu Yhwach melawan Divisi Zero di Soul Palace, Istana Roh. Pernida adalah salah satu dari 4 Stern Ritter Elite yang mengawal Yhwach dan berhadapan langsung dengan anggota Divisi Zero. Kekuatannya pun saat itu tidak begitu mencolok. Namun kekuatan Pernida sangat membantu saat menghadapi anggota Divisi Zero, yaitu Senjumaru Sutara, dengan membuatnya tidak bergerak sementara waktu. Kekuatan Pernida baru terlihat saat ia berhadapan dengan Kapten Divisi 11 Kenpachi Zaraki dan Kapten Divisi 12 Mayuri Kuratsuchi di Warworld, Istana Roh yang telah menjadi kastil bagi para Quincy. Pernida menahan Zaraki yang mencoba menyerangnya dengan membuat kedua lengan Zaraki terpelintir atau memutar sendiri hingga menjadi bengkong. Begitu juga dengan kedua kakinya. Setelah melihat aksi serangan Zaraki, Mayuri pun mengetahui bahwa Pernida memiliki kemampuan untuk mengambil alih saraf lawannya dan mengendalikannya dengan paksa. Setelah menerima serangan dari Zaraki, kepala Pernida yang tertutup jubah lalu membesar dan berubah wujud menjadi sebuah tangan kiri raksasa yang memiliki mata dan dapat mengeluarkan suara. Mayuri menyimpulkan bahwa Pernida adalah tangan kiri Raja Roh karena reatsunya yang mirip dengan Mimihagi yang keluar dari tubuh Kapten Ukitake. Sebagai Quincy sekaligus tangan kiri Raja Roh, Pernida dapat menggunakan panah Quincy Heilig Puken dan Heilig Puveil yang digabungkan dengan saraf Pernida. Pernida dapat dikalahkan oleh Mayuri dengan mengorbankan wakilnya Nemu. Pernida akhirnya meledak akibat regenerasi yang berlebihan karena memakan seluruh tubuh Nemu kecuali otaknya. Mayuri membawa otak Nemu bersamanya. Ini bukanlah akhir dari Nemu karena penemuan terbesar Mayuri adalah Nemu, yaitu boneka yang dapat belajar dan berkembang layaknya manusia. Dan pada akhirnya Nemu beserta Kapten Kuratsuchi dan Kapten Zaraki dapat dipulihkan kembali ke dalam tabung pemulihan hasil penemuan Mayuri, dan Nemu kembali menjadi bentuk anak-anak. Selesai sudah jejak pertarungan kedua tangan kanan dan kiri Raja Roh yang saling berseteru di kedua belah pihak dalam peperangan besar Shinigami versus Quincy. Dan masih menjadi misteri tentang keberadaan kedua kaki dari Raja Roh. Apakah kedua kaki tersebut disimpan oleh keturunan bangsawan Tsunayashiro atau ditempatkan di suatu tempat di 3 dunia? Sosok Soul King atau Raja Roh dalam anime Bleach mirip dengan sosok dalam mitologi Yunani yang bernama Atlas.
diceritakan bahwa Atlaslah yang menyangga dunia ini di pundaknya. Terima kasih telah menyaksikan dua tangan yang mewakili kedua belah pihak berlawanan dalam anime Bleach. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan ditunggu komennya. Thank you for watching.